Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah salat maghrib Masjid Jami' At-Tawwab, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Malam ini biidznillah, dengan izin Allah, kita kembali dipertemukan dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu syar'i. Seperti biasa, kita kembali akan melanjutkan pembahasan syarah tentang rukun iman, kitab yang cukup lengkap yang mengupas tentang bab tersebut yang ditulis oleh guru kita Fadilatul Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah taala. Dan kita sekarang sampai pada pembahasan sebab-sebab tersebarnya syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang secara umum dibagi menjadi dua, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Dan amalan-amalan apa saja nih masuk kategori kelompok syirik besar, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk kategori syirik kecil, dengan tentu konsekuensinya masing-masing. Syirik besar berkonsekuensi menjadikan amal semua yang telah dia kerjakan itu menjadi hancur berantakan. Diharamkan dirinya masuk ke dalam syurga. Tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah jika tidak bertaubat. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah apalagi? Dia keluar dari Islam. Nah, adapun syirik kecil tidak, ya. Akan tetapi jangan sampai ada peremehan terhadap perbuatan syirik sekalipun ada embel-embel kecil. Karena sesungguhnya syirik sekalipun dikatakan asyirkul asghar, syirik yang kecil, tetap dia menjadi dosa besar dibandingkan dosa-dosa besar selain syirik. Nah, adapun malam ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab kita ini di halaman 181. Sebab-sebab tersebarnya syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Nah, penyebab terbesarnya diantaranya beliau katakan kesalahan di dalam mengartikan atau memahami tentang makna kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, kita dapati bahwasanya beliau jelaskan di banyak literatur, kitab-kitab di kalangan kaum Asy'ariyah, mereka memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dimana makna yang benarnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan atau tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Ya. Adapun di kalangan Asy'ariyah, mereka memaknai kalimat tersebut dengan arti tidak ada yang mampu menciptakan kecuali hanyalah Allah.
Ya, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali hanyalah Allah. Pengertian ini beliau katakan kurang, dan inilah diantara yang menjadi sebab orang itu mudah sekali jatuh kepada perbuatan syirik, khususnya syirik dari sisi uluhiyah. Berarti kalau syirik dari sisi uluhiyah, dia jatuh kepada kesyirikan pada sisi ibadah. Ya, nah, definisi ini beliau katakan pengertian yang seperti ini keliru atau kurang. Kenapa? Karena penekanan pada pengertian yang seperti ini hanya terbatas pada sisi rububiyah saja. Tiada yang mampu mencipta kecuali Allah. Urusan mencipta ini kaitannya dengan rububiyah gak? Rububiyah. Ya. Ini titik kesalahannya. Mereka memahami ya kalimat tersebut ya sebatas pada tauhid ar-rububiyah. Nah, padahal kita udah singgung, udah dibahas sebelumnya, makna ilah. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan ya artinya adalah ma'bud, yang disembah. Adapun Asy'ariyah memahaminya khaliq, yaitu yang mencipta. Sisi ini yang kemudian menjadikan betapa mudahnya banyak orang melakukan kesyirikan. Ya, makanya muncul pemahaman selama masih yakin Allah yang nyiptain kita. Tuh. Maka kalau kemudian saat kita berdoa, kita jadikan kuburan sebagai perantara, kita jadikan cincin ini sebagai wasilah, kita jadikan sembelihan itu sebagai wasilah juga agar sampai hajat kita tetap yakin Allah yang mencipta. Kalau begitu nggak syirik. Yang penting kita tetap yakin Allah Maha Pencipta. Ini yang terjadi jemaah. Ya, itu nggak syirik. Ya, mereka katakan begitu. Makanya akibatnya, nah ini akibatnya nih yang bahaya banget nih. Dan ini tersebar di masyarakat. Dan anak pun mendengar langsung pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Dia katakan nggak apa-apa tuh minta kepada batu, ya kepada pohon, atau yakin kepada cincin yang melingkar, gelang bahar. Masih ada gelang bahar ya make. Tahu gelang bahar ya? Oh, Masya Allah. Nah, biasa dipakai oleh pendekar nih. Kalau dalam urusan jimat untuk tarung, gelang bahar biasanya. Ya, kita lihat jagoan-jagoan pakai gelang bahar itu nggak cuma sebatas aksesoris tuh. Ada keyakinan nih pegangan anak nih Ustaz tuh. Nggak syirik Ustaz. Kenapa? Ya, kita yakin kok. Kita nggak luntur keyakinan kita Allah Maha Pencipta. Ini sih sebab doang gitu. Atau yang rada modernan dikit nih. Gelang apa dulu yang sempat viral tuh? Hah? Ada ya, yang dari karet dulu tuh, anak inget tuh. Balancing atau apa ya? Ingat gak? Yang awal-awal muncul harganya jutaan ya. Tapi begitu semakin tersingkap, ya Allah, ini sugesti doang. Akhirnya 15.000 orang agak mau beli. Karet doang. Ya, ini cuma. Baik. Nah, seperti itu tuh. Dia katakan nggak apa-apa minta kepada batu atau kita yakin ini bisa mendatangkan manfaat benda-benda pusaka, pohon, batu, gunung. Yang penting kita masih tetap yakin Allah Pencipta. Itu. Jadi hanya dia fokuskan pada keyakinan dari sisi rububiyah. Rububiyahnya pun nggak komplit. Hanya pada sisi al-khalq, penciptaan, kemampuan Allah di dalam mencipta. Ya, nah. Dan ini pun memang ada di dalam kitab-kitab dari kalangan Asy'ariyah. Di antaranya pernyataan dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun beliau pada akhirnya rujuk. Ya, beliau rujuk dan menyatakan ya memiliki akidah yang lurus. Beliau perbaiki. Beliau ikuti ya akidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya dibuktikan saat beliau menulis satu kitab, ya bisa kita bahasakan buku putih tentang kekeliruan yang pernah disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, kitabnya judulnya Al-Ibanah, dan yang kedua Maqalatul Islamiyin.
Nah, khususnya yang berkaitan dengan masalah ya keyakinan tentang tauhid al-asma was sifat. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ya, setelah pembahasan uluhiyah selesai. Taib. Beliau mengatakan, ini sebelum beliau revisi ya. Ya. Beliau katakan fa ahassu wasfihi ta'ala huwa al-qudratu 'ala al-ikhtira'. Wa hadha huwa tafsir ismihi ta'ala. Ya. Maka sifat terkhusus Allah adalah kekuasaan untuk mencipta. Ya. Maka inilah yang kemudian beliau katakan tafsir dari nama Allah Al-Ilah. Padahal yang tepat Al-Ilah itu adalah Al-Ma'bud, yang disembah. Lebih luas lagi itu. Ya. Terlebih para ulama katakan, kalau memang tauhid rububiyah seseorang itu benar, udah pasti benarnya tauhid rububiyah seseorang itu berkonsekuensi dia harus menunaikan tauhid uluhiyah. Kalau memang kita yakin Allah satu-satunya yang mencipta dan mampu yang menciptakan, hanya Allah, yang lain enggak, berarti satu-satunya pula Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Hanya satu-satulah Allah, hanya satu-satunya lah Allah yang berhak untuk kita bersandar, menggantungkan harapan dan sebagainya. Itu jemaah. Kenapa justru kita duakan Allah dengan ikat pinggang yang melingkar di pinggang kita, ya, dengan jimat-jimat yang kita selipin di dompet, ya, yang kita simpan di lemari baju, di kusen-kusen pintu, ya, dan di tempat-tempat lainnya, atau yang ditanam di mana? Di dagu, di mana? Apa istilahnya? Susuk. Ya Allah. Kenapa bersandar dengan hal seperti itu kalau kita yakin Allah sang pencipta, Allah maha mengatur, Allah maha segala-galanya. Nah, kemudian akibat keyakinan mereka yang seperti itu, yang mereka salah di dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka fahami tiada yang mampu untuk mencipta kecuali hanyalah Allah, ya, maka otomatis akibatnya ya mereka nggak akan mengatakan syirik. Perbuatan sebagian orang atau sebagian mereka yang ketika mereka minta kepada penghuni kubur atau mereka beristighasah, ya, minta dengan istighasah atau meminta tolong dengan istighasah. Perbedaannya apa? Kalau nggak salah kemarin Ana bahas di Jumat. Yang tahu Ana kasih hadiah. Perbedaan ada siwak ya, Mas. Ada satu atau dua ya. Nah, fadhal. Apa beda istighasah dengan isti'anah? Yang kalau kita tujukan bukan kepada Allah, jatuh kita kepada perbuatan syirik yang besar. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kurang menarik kayaknya siwak. Nah, ya. Perbedaannya kalau istighasah talabul aun minal halak. Tingkat meminta tolongnya kita kepada Allah tuh amat sangat. Karena kita meminta pertolongan kepada Allah dari hal yang bisa membinasakan diri kita. Itu istighasah. Makanya perkara-perkara yang dimana kita minta dengan cara istighasah itu perkara-perkara yang penting dan situasinya genting. Sebagaimana Nabi beristighasah di saat ya menjelang peperangan atau perang Badar. Istighasah. Adapun kalau kita nih, ya Allah Ustaz, bosan jadi jomblo kita. Udah 12 kali nazar belum ada yang nyangkut gitu ya. Perlu beristighasah? Enggak perlu. Ya, enggak perlu yang seperti itu. Nah, mereka bermula dari memahami, meyakini makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tiada yang mampu untuk menciptakan kecuali hanyalah Allah. Hanya pada sisi kemampuan mencipta yang mereka yakini, maka otomatis di saat mereka datang ke penghuni kubur, mereka istighasah dari si mayat, ya, mereka tidak katakan itu sebagai perbuatan syirik. Kenapa? Wong saya masih percaya Allah yang ciptain kok. Di mana syiriknya?
Bermula dari satu kesalahan merembet kepada kesalahan yang lain. Ya. Makanya satu kesalahan tunadi ukhtaha. Dia akan mengundang kepada kesalahan berikutnya. Apalagi jika ini menyangkut perkara-perkara akidah atau tauhid. Berat jemaah. Ya Allah. Baik. Bahkan ada seorang yang masuk kategori ulama yang dijadikan rujukan di kalangan orang-orang yang punya seperti ini. Di sini diangkat oleh al-muallif, oleh guru kita ya. Dinyatakan oleh Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ini masyhur ya, masyhur masyaallah. Annahu la yakfuru al-mustaghitsu illa idza i'taqada al-khalqa wal ijada bi ghairillah. Jadi enggak kafir ataupun tidak syirik gitu ya. Seseorang yang beristighatsah kepada selain Allah ya, kecuali kalau dia meyakini ya ada pencipta selain Allah. Kalau hanya beristighatsah kepada selain Allah tapi dia masih yakin Allah yang mencipta, enggak syirik, bahkan enggak kufur. Ya, ini sumbernya begini. Karena tokoh-tokoh yang mereka jadikan rujukan memang mengajarkan konsep yang keliru. Ya. Baik, Bapak, Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka tuh mensyaratkan satu perbuatan dinilai syirik yang sebenarnya sudah begitu rinci dijelaskan oleh para ulama kita, itu menurut versi mereka itu harus disertai ada keyakinan yang diibadahi itu punya atau memiliki rububiyah dari sisi kemampuan mencipta. Adapun kalau kita meyakini ya atau kita beribadah kepada pihak lain tapi nggak meyakini yang diibadahi selain Allah itu punya kemampuan rububiyah, maka itu nggak syirik menurut mereka. Ya Allah. Ya. Baik, menurut mereka itu tidak syirik. Ya, makanya terjadi kelaziman. Biasa banget tuh bagi mereka ya berdoa kepada selain Allah. Yang penting masih yakin Allah maha pencipta. Make jimat, datang ke dukun ya, atau datang ke dukun berkedok ustadz. Ada gak yang kayak begitu? Ada kan? Yang susah nih yang begini nih. Disebutnya ustadz tapi sesungguhnya dia dukun. Dan itu biasanya terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan mencari kesembuhan di dalam dunia pengobatan alternatif. Udah disematkan nama, nanti berobat sama ustadz fulan gitu ya. Tapi ternyata praktek yang diterapkan adalah penuh dengan kesyirikan. Pakai jimat, minta bantuan jin. Kita udah bahas kemarin kan. Tapi bagi mereka apa? Gak apa-apa. Yang penting kita masih tetap yakin Allah mencipta. Allah yang maha pencipta. Ya Allah. Jadi pakai jimat, pergi ke dukun dan lainnya bukan perbuatan syirik. Selama semua itu hanya sebatas sabab atau sebab. Sering dengar kayak gitu? Ini sebab doang Ustaz. Padahal ada ulama yang begitu rinci membahas tentang masalah faktor sebab ini kita harus pahami dengan benar agar nggak jatuh kepada kesyirikan. Di antaranya Syekh Walid Ibn Rashid As-Suaidan di dalam kitab beliau Qawaid fi Tauhid Ar-Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma' was Sifat. Dimulai dari kaidah yang ke-20. Maaf, ke-19. Ya. Sebuah sebab yang kita ambil untuk mendapatkan manfaat atau menghindari madarat itu aman, sebab itu nggak akan menyebabkan kita jatuh kepada syirik jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Beliau katakan dalam kaidah ke-19 di kitabnya As-Sababiyah mabnaha ala subuti dalil asy-syar' awil qadar. Faktor sebab itu akan menjadi aman untuk kita ambil, untuk kita lakukan di dalam mendapatkan maslahat atau menghindarkan madarat. Misalnya antum ingin mendapatkan maslahat, lama nggak punya keturunan setelah berumah tangga, kurang lebih 10 tahun misalnya. Antum pengen dapat punya anak, ingin memiliki anak,
berarti ingin mendapatkan maslahat. Antum kemudian menempuh cara, berarti sebab, menempuh sebab ya. Nah, ini menempuh sebab untuk mendapatkan maslahat, yaitu bentuknya punya anak. Atau menempuh sebab untuk terhindar dari madarat. Pengaruh sihir madarat ya? Madarat. Ya. Antum ingin cari sebab di mana nih? Karena gejala-gejala ini ada orang yang dengki sama anak nih, mungkin saingan bisnis. Ya. Mungkin karena cinta ditolak. Bisa gak jadi sebab orang kemudian melakukan? Iya. Ya Allah, terjadi jemaah. Pengakuan orang-orang yang kemudian dia bertobat dapat hidayah kepada Allah, dia bilang, ana memang pernah ngerjain Ustaz. Seorang yang dulu nolak cinta ana. Ya Allah. Makanya ternyata benar tuh ungkapan. Cinta ditolak. Nauzubillah, hafal. Jadi, ya itu ya, kita sebatas paham ya, cinta ditolak, dukun bertindak, itu terjadi jemaah. Nah, kita ingin mengambil sebab gimana nih agar kita nggak terkena dampaknya seperti itu. Karena banyak orang yang berpikiran secara jalan pintas, ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia sakit hati dan dia menempuh jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka orang yang menjadi targetnya, dia akan berusaha untuk mencari sebab untuk terhindar dari madarat. Nah, jadi itu, mengambil sebab itu untuk dua hal, mendapatkan manfaat atau menghindarkan dari madarat. Akan aman kita mengambil sebab, artinya aman di sini nggak jatuh kepada kesyirikan selama syaratnya mabnaha ala thubuti dalil asy-syar' wal qadar. Selama sebab yang kita ambil tersebut ya didasari atas landasan syariat atau landasan ilmiah atau qadar atau kauniyah, bahasa para ulamanya. Kalau landasan syariah, ada nggak hadis atau ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang pembolehan sebab yang kita mau ambil? Ya. Kalau ada, aman, berarti sesuai dengan syariat. Misalnya, oh iya, makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak atau ya menjaga zikir pagi dan petang agar Allah jaga kita. Bahkan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika beliau menyampaikan tentang keutamaan surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran, yang kalau kita lazimkan, yang makna dilazimkan itu dibaca, direnungkan maknanya dan diamalkan kandungan maknanya, ya. Maka apa yang terjadi? Nanti dia datang di hari kiamat itu seperti ghamamatain. Dua awan yang akan melindungi diri kita, menaungi diri kita. Itu di mahsyar. Kita tahunya kan amalan yang bisa menjadikan seseorang dapat naungan di mahsyar. Di saat kita nanti kebanyakan manusia akan kepanasan. Kenapa? Karena jarak matahari didekatkan. 7 golongan tuh yang mendapatkan naungan. Tapi sebenarnya bukan 7 golongan itu saja. Ya, para ulama menambahkan lagi dari banyaknya riwayat, di antaranya adalah orang yang suka melazimkan baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau kita ingin dapat payung, ya bahasa simpelnya payung, biar kita nggak kepanasan nanti di mahsyar, itu dia. Al-Baqarah termasuk dan Ali Imran. Dan kemudian di ujung hadis tersebut Nabi katakan dengan Al-Baqarah yang dia lazimkan itu, ya, maka tidak akan mampu tukang sihir mengalahkan dirinya. Ya. Sebelumnya kita pernah mendengar bahwasanya Al-Baqarah akan mengusir yang kita baca secara sempurna gitu ya di rumah kita, maka setan akan lari. Bukan hanya itu. Ya. Tukang sihir yang berusaha ngejahatin seseorang, namun orang itu berusaha melazimkan kesehariannya dengan membaca, merenungkan maknanya dan mengamalkan Al-Baqarah, maka tukang sihir pun tidak akan bisa ya mengalahkan dirinya. Kita baca, kita amalin tuh. Maka yang kita lakukan tersebut adalah dalam rangka mengambil sebab yang syar'i. Gitu semua. Ya, yang syar'i. Atau ada seseorang yang kemudian dia terkena dampak keburukan pada kesehatannya. Dan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya medis. Kalau orang di masalah di kesehatannya, itu sebenarnya
penyebabnya tidak hanya karena faktor medis, asam urat lagi naik, tensi juga naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi juga bisa dengan sebab lain, diantaranya karena faktor ain. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, Innal aina haqqun. Sesungguhnya ain itu adalah hak, benar-benar fakta terjadi, jemaah. Ain itu benar-benar terjadi. Ya Allah. Ya. Terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengungkapkan di dalam Al-Qur'an, Rasul aja hampir terkena dampak ain dalam surah Al-Qalam ayat 51. Ya. Surah Al-Qalam surah ke-68, jemaah. Di ayat ke-51. Allah berfirman, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar hampir bisa mencelakakan dirimu ya Muhammad lewat pandangan mata mereka. Ya, makanya hati-hati. Di zaman sekarang, HP yang kita pegang sehari-hari dengan medsos yang kita miliki, ya, cobalah kita benar-benar cakap menggunakannya. Kenapa? Jangan jadikan HP yang kita miliki, gadget yang kita miliki, medsos, akun medsos yang juga kita miliki, ya, itu menjadi sebab diri kita terkena dampak keburukan. Dengan sebab apa misalnya? Banyak memposting foto-foto kita yang sebenarnya tidak ada hajat, kecuali hanya sebatas ingin tampil keren. Ya, ini potensinya besar dikena ain, jemaah. Karena ain itu lewat pandangan mata. Bahkan Allah mengatakan orang kafir itu hampir bisa mencelakakan dirimu ya Muhammad bi absarihim, dengan pandangan mata mereka. Ya, mereka mulai dengki tatkala engkau membacakan Al-Qur'an dan mereka dengar, mereka benci itu. Makanya ain itu muncul sebabnya pandangan mata dari seseorang yang didasari atas kedengkian. Makanya tuh zikir pagi petang tuh mantep jemaah, Masya Allah. Ibarat baju perang. Paling tidak kita baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas saja, itu kita dapati ayat yang dimana Allah ya mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki sifat hasad, iri, dengki, ketika dia perturutkan hasadnya. Lewat pandangan matakah, atau dia datang ke tukang sihir untuk ngerjain targetnya. Ya Allah. Ini jemaah. Ya. Jadi ain ini hak jemaah. Benar. Ya, benar, hak. Makanya mungkin Anda pernah sampaikan juga di sini ya. Anda pernah isi tentang kupas tuntas tentang masalah ain ini, yang saat itu kajian itu diselenggarakan oleh dokter. Dokter minta, Ustaz, kita angkat tema tentang kupas tuntas ain, Ustaz. Ini dokter yang minta. Ternyata memang di dokter sudah ngaji, ya dia ingin lebih memahami tentang penyakit-penyakit yang terjadi di kalangan manusia, ya harus difahami juga oleh para dokter. Ternyata tidak hanya ya dilihat dari sisi medis. Ada penyakit-penyakit yang muncul ya bukan karena sebab hal yang kaitannya dengan medis. Masya Allah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini tentang kebenaran ain itu sendiri. Jadi jangan remehkan. Ya, segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang terkena ain, di antaranya banyak posting foto. Ya kalau bahasa anak, mohon maaf kalau kurang nyaman didengar, jangan ganjen di medsos. Kadang-kala yang ganjen ini ternyata zaman sekarang ini bukan cuma ibu-ibu. Ya kalau ibu-ibu emang udah tabiatnya gitu, seneng gitu kan. Ini bapak-bapak juga seneng tuh. Ya kan?
Kalau nggak ada keperluan, nggak ada hajat yang penting, ya dalam memberikan apa misalnya nasihat atau meliput sesuatu, nggak perlu. Kadang-kala di restoran, foto cekrek masukin ke akunnya, lagi pada makan, masya Allah. Nabi katakan, "Aktsaru man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil anfus ya'ni bil ain." Nabi katakan kebanyakan orang yang meninggal dari umatku setelah qada, setelah takdir dari Allah, itu sebenarnya adalah penyebabnya karena apa? Karena ain, jemaah. Ain, jemaah. Jadi hati-hati jemaah dengan penyakit ain. Terlebih ain ini juga bisa dimunculkan bukan hanya dengan sebab pandangan seseorang yang diliputi dengan kedengkian, tapi dia juga bisa muncul di saat seseorang memandang orang lain bukan karena dengki, tapi justru karena takjub. Ya, takjub ini seneng gitu, tapi dia lupa memuji Allah. Makanya kita yang punya anak-anak kecil nih, bentengin deh anak-anak kita saat kita mau bawa keluar. Selain kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ya, buat anak kita doain. Kalau anak kita nih ada 2 orang, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Udah hafal? Hafal? Belum? Yang udah hafal deh, anak kasih hadiah. Ini doa bagi orang tua, ya, yang dia baca untuk melindungi anaknya agar Allah jaga, jangan sampai terkena ain, jangan sampai terkena dampak keburukan yang lainnya, mungkin sihir dan sebagainya, karena dia belum bisa melindungi atau memohon perlindungan kepada Allah. Ya, kalau anaknya 1 laki, u'idzuka, aku memohonkan perlindungan untukmu. Kalau 1 perempuan, u'idzuki. Ustaz, anak-anak banyak Ustaz, 7. Langsung pakai kum. U'idzukum, aku mintakan perlindungan untuk kalian wahai anak-anakku. Bi kalimatillahi tammah, dengan menggunakan kalimat-kalimat atau nama-nama Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari keburukan yang ditimbulkan karena syaitan. Syaitan kan memang sering menimbulkan keburukan kan? Nah, dan juga hammah. Hammah ini binatang-binatang yang bisa membahayakan anak kita. Karena kepolosannya dia comot tuh, ternyata binatang berbisa. Karena kepolosannya dia comot, dia makan. Dan itu pernah terjadi. Qadarullah lagi mampir ke rumah anak, dimakan lintah jemaah, dimasukin ke mulutnya. Tapi kemudian orang tuanya sadar, ini makan apa nak? Dibuka mulutnya, subhanallah, udah mulai membesar jemaah, tuh lintah nempel di lidahnya. Ana yakin mudah-mudahan ini karena doa antum nih, sehingga Allah jaga, ketahuan gitu. Ya. Dan yang ketiga, wa min kulli ainin lamah, dari mata-mata yang bisa memberikan dampak ain, menimbulkan dampak buruk. Dan bagi anak-anak biasanya dampak ain itu bukan karena didengkiin, tapi karena orang gemes. Benar gak? Anak kita gemuk, pipinya gembul, masya Allah, putih, rambut keriting misalnya gitu, ya kan ngegemesin tuh. Ketemu orang, ya saat kita bawa keluar rekreasi, ke mall atau kemana, ya orang tuh gemes. Ya Allah, lucu banget sih. Ya gitu aja. Ya, atau unyuk banget, misalnya gitu kan. Enggak disebut, masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, barakallahu fiik. Enggak dipuji Allah. Kontan jemaah. Ya, hati-hati, ini anak nanti yang kita bawa keluar, saat kita bawa keluar itu dalam keadaan sehat, pulang sakit jemaah. Jangankan anak-anak, seorang sahabat Nabi Sahal ibn Hunayf pernah merasakan dampak ain karena dipuji oleh Amir ibn Rabi'ah, yang di saat beliau sedang mandi, beliau buka gamisnya, maka tampaklah kulit yang begitu putih. Bahkan dijelaskan dalam riwayat tersebut, putihnya kulitnya Sahal ibn Hunayf lebih putih dan lebih halus dibandingkan
kulitnya perawan, kulit gadis, Masya Allah. Ya kan umumnya laki-laki kulitnya gimana coba? Ya karena memang laki-laki wajar, ya. Dia main, dia kesana kemari, dia jatuh, dia bocor, ya. Belum lagi yang jarang mandi, pasti kulitnya itu jarang bersih, gitu kan. Kadang ada luka, kadang ada pano, kurap dan sebagainya. Ini sahabat, Masya Allah. Putih melebihi putih dan halusnya kulitnya para gadis. Amir ibn Rabi'ah nggak punya niat buruk, takjub. Ya, ma ajmala hadzal jild. Alangkah indahnya, alangkah putihnya, alangkah mantepnya nih kulitnya si Sahal. Belum pernah aku melihat kulit seorang laki-laki ya sekinclong kulitnya Sahal. Langsung ambruk. Allahu Akbar. Langsung setruk. Kontan kalau ain jemaah. Maka kemudian apa yang terjadi? Anak ini meriwayatkan ya bahwasanya ayahnya dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia cerita, apa yang terjadi pada dirimu? Dia cerita bahwasanya saat aku mandi aku memang melihat Sahal, aku mendengar dia puji-puji diriku. Maka apa kata Nabi? Ya, kenapa di antara kalian tuh ada yang mencelakakan saudaranya? Dengan perkataan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang itu bisa mencelakakan saudaranya? Di saat dia memuji saudaranya tapi tidak memuji Allah atau tidak membesarkan nama Allah. Tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Itu jemaah. Ya. Sama kayak kita nih, antara sama kita nih udah dewasa ketemu ya, udah sangat lama baru ketemu lagi, kangen, kemudian saling muji, ente makin ganteng aja. Jangan langsung kita bangga, waduh ente baru tahu. Jangan begitu, jangan. Kemana aja ente selama ini, jangan. Umum makin kinclong aja jangan kemudian berpuas diri, tapi kita uber lagi tuh. Antum jangan celakakan anak ya akhi. Ya, antum puji Allah deh. Ya silakan puji anak, tapi antum juga jangan lupa puji Allah. Karena itu bisa berdampak buruk sama anak. Ya, makanya Nabi katakan, ya seperti itu. Bagi orang-orang yang ternyata memberikan dampak ain kepada saudaranya, maka mintalah orang tersebut untuk berwudu. Atau dia diminta untuk mandi. Nah, kalau kita sadar nih, pulang-pulang kita sakit, padahal baru saja kita check up, general check up, semua sehat, memang ketemu di rumah sakit dengan teman lama, dia puji-puji kita, dan kemudian pulang kita sakit. Ya, maka saat kita telepon orang itu, teman kita itu yang muji-muji, jangan dia kemudian tersinggung. Karena memang Nabi ajarkan, kalau Anda diminta ya untuk mandi atau berwudu dengan sebab memberikan dampak air, maka mandi atau wudu lah. Ya, maka Amir pun ketika diketahui dia yang muji-puji Sahal, Nabi minta untuk berwudu. Ya, maka dia berwudu, sisa tetesan airnya dibawa untuk dikucurkan kepada Sahal, langsung kontan bangun jemaah. Nah, mengambil sebab yang model seperti ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Ada landasan syariat. Ya, hati-hati jemaah. Pujian-pujian tuh jangan lupa untuk menyematkan ya dengan memuji Allah juga. Lisan kita tuh jangan lupa untuk memuji Allah juga. Karena ain itu tidak hanya menyerang kepada manusia, tapi kepada benda sekalipun dia bisa. Ya. HP kita nih, ya HP kita nih bisa terkena dampak ain. HP-nya bagus, mahal, dipuji itu, ya Allah. Ditambah kita juga jarang membaca ayat-ayat perlindungan, kena, ya, Masya Allah. Dan solusinya adalah, nah cara mengambil sebabnya harus yang syar'i, yaitu dengan mengambil tetesan air yang merupakan bekas basuhan wudhu dari orang yang memberikan dampak ain atau sisa-sisa mandinya, airnya tuh. Intinya pakai air gimana? Makanya pernah seorang masyayikh di saat dia didatangi oleh muridnya yang memiliki seorang ayah yang sudah sepuh sebenarnya, cuma memang sehatnya ya. Tapi saat si muridnya ini buat acara, ya, buat acara di rumahnya, kemudian yang hadir banyak. Dan saat teman-teman yang hadir, dia bertemu dengan ayahnya, si yang punya hajat nih, yang punya acara. Dan dia puji-puji ayahnya, udah tua tapi masih sehat.
Ya, ternyata selesai acara, tamu undangan pulang, ayahnya sakit dengan sebab yang tidak jelas. Akhirnya dia teringat penjelasan sang syekh, ya, ini sangat mungkin dampak ain. Maka syekh berkata, bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan ayahmu? Baru saja general check up sehat. Kalau begitu peluang besar dia terkena dampak ain. Tahukah engkau siapa yang memuji ayahmu? Enggak, tamunya banyak. Wahai syekh, kalau begitu ini pentingnya orang yang berilmu kita jadikan sebagai ya teman atau seseorang yang bisa kita ambil nasihatnya, ya. Beliau katakan, undang sekali lagi mereka. Diundang lagi. Karena memang kebiasaan orang Arab tuh kalau diundang mereka sangat menghargai undangan, jemaah. Ya diundang lagi, tapi untuk yang berikutnya nggak perlu dijamu yang banyak-banyak, nggak perlu kambing guling, onta dan sebagainya gitu ya. Cukup Anda sediakan saja kurma dan minta semua yang hadir makan, sekalipun cuma satu buah kurma. Akhirnya mereka semua diundang dan disuguhkan kurma dan mereka makan cuma. Kemudian bijinya diminta agar mereka taruh di sebuah wadah dan kemudian ya biji yang sudah terkumpul, sisa dari buah kurma yang dimakan oleh semua undangan dimasukkan ke dalam air. Dan air itu diguyurkan kepada bapaknya. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Sembuh jemaah. Pinter ya syekhnya. Karena untuk melacak siapa nih yang tadi muji kan susah. Tapi kalau dikumpulin semua, ya berarti ada salah satunya tuh yang merupakan pelaku penyebab bapaknya kena ain. Bekas pegangan dia tuh dari biji kormanya itu punya atau menjadi sebab bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang terkena ain. Masya Allah. Yang berikutnya antum bisa gunakan cara yaitu meruqyah. Nah, kita lanjutkan. Begitu juga ketika dibacakan tentang hadis terlaknatnya orang-orang yang menyembelih ya kepada selain Allah. La'anallahu ya Allah melaknat orang-orang yang menzabaha li ghairillah. Yang ketika dia menyembelih tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Kalau kita faham yang seperti ini, kita udah faham, oh ini perbuatan syirik. Kita benar-benar kalau menyembelih itu untuk Allah. Tapi kalangan yang memahami kalimat tauhid itu adalah tiada yang mampu untuk mencipta kecuali hanyalah Allah. Sehingga kalau kita masih punya keyakinan Allah yang menciptakan, ya, maka ya kalau kita menyembelih kepada atau untuk selain Allah, selama kita tetap yakin Allah itu yang mencipta, tidak dihukumi syirik. Tuh. Makanya mereka asik-asik aja, enggak syirik kok, apalagi ini ritual. Tuh, dalil mereka kayak gitu. Kenapa? Wong kita yakin Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Pencipta. Dari mana sisi syiriknya? Tuh, ya. Begitu ya sama, siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, ya maka ancamannya di neraka. Ya, maka mereka menghukumi syirik jika meyakini ada pencipta selain Allah. Kalau kita masih yakin Allah menciptakan, maka ini enggak syirik. Itu versi mereka ya. Ya Allah. Makanya syirik betapa tersebar di mana-mana. Nah, padahal jemaah, ya, pernyataan dari tokoh-tokoh mereka pun sebenarnya banyak juga yang benar. Sebagian yang justru menjadikan banyak kalangan menyimpang, tapi banyak juga di kalangan mereka, Asy'ariyah di antaranya yang kemudian mereka cara pandangnya mengenai kesyirikan. Ya di antaranya dari Al-Baqillani, kemudian Al-Halimi, ya, kemudian ada juga tokoh mereka yaitu Ar-Razi. Nah, Ar-Razi. Namanya sama anak ya. Fakhrur Razi. Sebagian ulama katakan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Kitab tafsir yang dhahma, kabir, itu Masya Allah. Sekitar hampir 30 jilid. Yang satu jilidnya itu bisa hampir 1000 halaman. Masya Allah. Tapi para ulama katakan ini tafsir yang nggak recommended. Nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena berisikan hal-hal yang menyimpang. Ya. Nah, itu tokoh mereka juga sebenarnya sudah menyatakan ya bagaimana sebenarnya tentang makna kesyirikan. Ya. Baik. Kemudian kita masuk bab berikutnya di halaman 198. Urgensi tauhid al-uluhiyah. Pentingnya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah, dari sisi peribadatan. Yang pertama,
Karena sesungguhnya inti dari dakwah semua nabi adalah mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Semua jemaah, semuanya tanpa kecuali. Walaupun dengan syariat yang berbeda-beda. Antara syariatnya Nabi Musa, dengan syariatnya Nabi Ibrahim, dengan syariatnya Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya, dan kemudian puncaknya syariatnya Nabi Muhammad. Itu syariatnya beda-beda. Ya, semua syariat selain syariat Nabi Muhammad SAW dalam syariat Islam itu mengharamkan ghanimah, harta rampasan perang. Cuma dalam syariat Islam harta ghanimah itu halal. Tapi pada bab ibadah semua sama. Ngajak umat untuk hanya menyembah Allah semata. Dan menjauhi segala sesembahan selain Allah. Makanya Allah pun menyatakan dalam An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat yang dimana mereka tuh menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah semata. Apa namanya kalau bukan tauhid? Wajtanibut taghut, jauhi semua sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah. Ya? Nah. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun 23 juga sama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah semata. Karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali hanyalah Allah. Dia maha, ya, afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Tuh. Karena Nabi Nuh tahu penyimpangan yang terjadi pada umatnya adalah mereka menjadikan Wad dan Suwa, Yaghuz, Ya'uq, wa Nasra sebagai sarana untuk menghubungkan diri mereka kepada Allah, yang menjadikan akhirnya mereka tuh jatuh kepada kesyirikan. Makanya diingatkan oleh Nabi Nuh. Baik, kita lanjut setelah melaksanakan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebentar ya. Nah, poin yang tadi kami sampaikan sebelum salat yaitu tentang urgensi atau pentingnya tauhid al-uluhiyah. Mengesahkan Allah dari sisi peribadatan yang kita lakukan. Tidaklah kita beribadah, melainkan semua ibadah yang kita kerjakan, kita berikan untuk Allah. Kita persembahkan untuk Allah semata. Ya. Makanya pentingnya pemahaman yang benar, sampai banyak ulama mengatakan ad-dinu huwal faham. Benarnya agama seseorang itu di antara penentunya adalah lurusnya pemahamannya, benarnya pemahaman. Ternyata kita jadi faham sebagaimana beliau jelaskan, banyaknya orang yang begitu mudah jatuh kepada perbuatan syirik karena mereka memahami ya sebuah pondasi agama yaitu kalimat tauhid dengan pemahaman yang salah. Ya, mereka katakan makna la ilaha illallah bukan tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah, tapi mereka fahami, ya, mereka yakini maknanya adalah tiada yang mampu untuk mencipta kecuali hanyalah Allah. Berarti hanya ada pada satu sisi saja, yaitu rububiyah yang mereka imani. Padahal uluhiyahnya mereka tentu akan jatuh kepada penyimpangan. Nah, makanya muncul pemahaman yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau ya di dalam kitabnya ini, ya, mereka berdoa kepada selain Allah nggak apa-apa selama mereka masih tetap yakin Allah yang mencipta. Mereka melakukan sembelihan yang ditujukan atau diberikan kepada selain Allah nggak apa-apa, nggak syirik. Toh kita masih yakin Allah yang
mencipta. Padahal yang namanya berkurban, adzabah, yang namanya ad-du'a, ini ibadah gak? Ibadah. Makanya para ulama pun memberikan panduan yang tegas tentang makna syirik, ya, dimaknai, diberi pengertian dengan sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Ya, doa yang seharusnya kepada Allah tapi justru kepada selain Allah. Sembelian yang seharusnya untuk Allah tapi justru diberikan kepada selain Allah, syirik. Nah, kemudian urgensi atau pentingnya tauhid uluhiyah karena semua nabi dakwahnya sama, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi lawan dari tauhid yaitu syirik. Semua sama. Di banyak ayat, tadi An-Nahl ayat 36, Al-Mu'minun ayat 23, Al-A'raf 73, Al-A'raf ayat 70. Banyak sekali jemaah. Ya. Kemudian dari sini kita tahu karena semua nabi dan rasul punya penyampaian yang sama kepada umatnya, yaitu pada sisi tauhid, mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Tauhid uluhiyah khususnya, ya. Maka kita jadi faham tauhid uluhiyah ini sebenarnya adalah puncak, ya. Puncak dari inti tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Dan justru ironis, ya, pada puncak inilah kebanyakan manusia atau kaum muslimin mereka jatuh kepada penyimpangan yang pada akhirnya jatuh pula mereka kepada perbuatan syirik. Ya, na'am. Taib. Jadi tauhid uluhiyah ini puncak jemaah. Cara kita mengesahkan Allah lewat ibadah yang kita jalani itu puncak dari tauhid. Ya, karena antar hubungan, beliau jelaskan hubungan antara uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat, di antaranya beliau jabarkan pertama, orang yang dia benar-benar mengakui tentang rububiyah Allah. Berarti kalau rububiyah Allah kita fahami tentang perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, menguasai dan mengatur secara umum itu. Ya. Nah, orang ngakui tentang rububiyah Allah, maka konsekuensinya, tuntutannya dia harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Ibadahnya harus dia persembahkan untuk Allah saja. Kan dia udah yakin Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Artinya kehidupan dia tuh semua karena kebaikan Allah, perbuatan Allah, sehingga dia hadir ke alam dunia dengan diberikan berbagai macam nikmat. Otomatis dia harus loyal, dia harus berikan ibadahnya, penghambaannya untuk yang memberikan segala sesuatunya untuk dirinya, yaitu Allah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang mengakui asma wa sifat pun sama, punya konsekuensi, dia harus mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Dia tahu Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki. Bukan cincin yang melingkar, mirah delima, bacan atau apapun yang bikin tuh dia ya dapat rizki, bukan. Tapi ini karena Ar-Razzaq, dia yakin itu Allah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Ya seharusnya ibadahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah, mohonnya juga kepada Allah. Kenapa kepada yang lain? Ya. Yang ketiga, orang yang mentauhidkan uluhiyahnya Allah, maka sudah pasti beliau katakan dia telah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah dan juga asma sifat. Makanya dikatakan tauhid al-uluhiyah itu adalah puncak. Itu jemaah. Yang kedua, ya, tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini tadi penjabarannya tadi ya sudah Anda sebutkan. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ibadah. Ibadah ini tauhid apa? Uluhiyah.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada Allah. Apa namanya ini? Uluhiyah. Ya. Kemudian yang keempat, perkara pertama yang wajib bagi mukallaf. Mukallaf ini apa sih? Bukan mu'allaf, bukan, beda lagi. Mukallaf apa? Kita ini mukallaf. Yang udah akil balik berarti mukallaf. Terbebani beban syariat. Ya, dibebani syariat. Udah terkena hukum wajib, ya haram dan sebagainya. Itu namanya mukallaf. Nah, jadi hal pertama yang wajib bagi para mukallaf, manusia yang dibebani syariat, ya, itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Ya. Taib. Tauhid uluhiyah. Nah, makanya perkara yang pertama kali bagi orang yang mau masuk Islam, dia harus mantapkan dulu dari sisi tauhid uluhiyahnya. Ketika dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla, ya dalam rangkaian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Makanya saat antum bimbing orang non-muslim dia mau masuk Islam, antum mantapkan ya tauhidnya. Antum beruntung wahai saudaraku, Allah kembalikan lagi fitrahmu untuk benar-benar ya menyembah Allah semata. Setelah sebelumnya agama apapun selain Islam itu menjalani ibadahnya ya dengan cara diberikan tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada yang lain. Hanya Islam yang menjadikan seseorang itu ketika beribadah diberikan hanya untuk Allah. Mantapin. Allah kembalikan lagi fitrahmu. Ya, ketika Allah minta persaksian kepada kita semua saat di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, satu-satu yang berhak untuk kalian ibadahi? Maka kita semua udah ngejawab. Semua tanpa kecuali. Ya, Michael Jackson juga termasuk tuh, semua. Donald Trump, ya, siapa lagi tuh? Yang kafir-kafir, yang udah akhirnya kafir dan sekarang masih kafir, itu semua mengakui. Ya, qalu bala syahidna. Betul wahai Rabbku, kami bersaksi engkau satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Ya Allah. Taib. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam saja, ya, maka dengan syarat dia harus mengucapkan syahadatain. Kita faham syahadat pertama adalah penanaman tentang tauhid al-uluhiyah. Yang kelima, banyak keutamaan yang bisa diraih oleh orang yang memurnikan tauhid uluhiyah. Keutamaannya banyak. Fadailnya banyak. Fadail itu jamak dari fadilah. Yang pertama, orang yang bertauhid dengan tauhid yang tinggi dan bersih dari segala kesyirikan, diampuni dosanya. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya. Ya Allah, wahai anak Adam, kita ni manusia, jika engkau datangi diriku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi. Ya Allah. Ya. Summa laqitani la tusyriku bihi syai'a. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi ini, engkau mendatangi diriku dengan sama sekali tidak mempersekutukan diriku dengan sesuatu apapun, ya, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Maka pasti aku akan mendatangi dirimu wahai hambaku dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Ya Allah. Syaratnya apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Enggak berbuat syirik, artinya mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya tauhid. Ya. Yang kedua, keutamaan orang yang tauhidnya murni, khususnya pada bab uluhiyah, adalah orang yang akan dapat syafaat. Siapa yang nggak pengen dapat syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena syafaat dari Rasulullah ini syafaat yang terbanyak dan yang paling kita nanti-nantikan, khususnya syafaatul uzma.
agar Allah segerakan hisab dan sebagainya. Agar Allah nanti keluarkan kita dari azab neraka, diampuni dosanya. Ya Allah. Maka Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah, yang nanya Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling happy, orang yang paling senang, paling bahagia karena dapat syafaat di hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sa'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat, kata Rasul, adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia tidak hanya mengucapkan, tapi dia juga laksanakan konsekuensinya. Tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah, ya, dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Ya. Yang ketiga, seseorang yang benar-benar memurnikan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ajib. Ya. Kita semua pengen masuk surga, tapi ada fasilitas khusus, nggak pakai dihisab, nggak pakai diaudit. Ya. Kita kalau misalnya diaudit oleh Allah dengan cara al-ard, al-ard itu auditnya ringan. Makanya doa yang kita baca tadi setiap sholat tuh ya, sebelum salam, yang Nabi juga ajarkan, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Apalagi nggak dihisab, ya Allah, dihisab ringan aja enak. Dipanggil, didekati orang tersebut oleh Allah, kemudian dibikin siter. Siter itu penutup, aikanaf, begitu juga penutup dari samping dan juga dari atas, sehingga pertemuan Allah dengan hambanya tersebut tidak ada yang menyaksikan, hanya si hamba dengan Allah. Dan kemudian Allah berkata, ata'rifu dzamba kadza. Ini proses hisab nih, yang ringan. Ata'rifu dzamba kadza, engkau tahu dosa yang kayak gini nih? Ini dosamu kan? Ata'rifu dzamba kadza? Na'am ya Rabbi. Sampai dia mengatakan, betul wahai Rabbku, itu dosa-dosaku yang pernah aku lakukan di dunia. Padahal saat itu di tempat yang tersembunyi, yang nggak ada makhluk satupun mengetahuinya kecuali hanya dirinya dan Allah saja. Ya, Allah cuma paparkan sebagian dosa dia. Tsumma qarrarahu bidzunubihi. Kemudian dia mengakui semua dosa yang dipaparkan oleh Allah yang cuma sebagian. Wa dhanna annahu qad halak. Dan dia mengira dirinya akan binasa. Kenapa? Udah ketahuan. Yang boleh jadi yang Allah sampaikan, yang Allah perlihatkan tuh dosa yang orang lain siapapun nggak tahu, ya, sampai istri, anak-anaknya atau suaminya atau orang tuanya nggak tahu, sampai mati nggak ada yang tahu. Tapi kemudian bisa jadi Allah perlihatkan saat itu. Makanya dia merasa dirinya akan binasa. Tapi apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya. Bukankah aku sebelumnya saat di dunia sudah menutupi banyaknya aibmu? Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang aku pasti ampuni semua dosamu, enggak usah khawatir. Ya Allah. Itu hisaban yasira, hisab yang enteng. Bagaimana juga kalau ternyata seseorang dapat fasilitas tanpa hisab, tentu lebih dahsyat lagi. Siapa mereka? Ya. Ya, di antaranya adalah humul ladzina yastarquna wala yaktuna wala yatatayyaruna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai pengobatan dengan besi panas, dan tidak melakukan tatayyur. Tatayyur sudah kita bahas ya, menjadikan faktor sebab kesialan yang sebenarnya itu bukan faktor sebab kesialan, tapi diyakini, yang kalau bahasa kita disebut pamali. Tuh. Hati-hati tuh. Ya, maka sekarang kita udah ngaji nggak ada lagi istilah pamali, dan jangan pula nanti diganti dengan Bu Mali. Pamali udah nggak ada, Ustaz, kita ganti Bu Mali. Nggak, tetap ya. Nah, kemudian mereka yang bertawakal kepada Allah ya dengan penuh ketawakalan, mereka lah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yang jumlahnya itu 70.000. Ya Rabb, dikit. Kalau manusia 100.000, 70.000 banyak tuh. Ini manusia berapa jumlahnya? Indonesia ada 300 juta. Ada ya?
Para sahabat tuh, sahabat dulu deh, bener ya Allah. Udah jangan kita dulu deh, sahabat dulu, sahabat 100 ribuan lebih. Ternyata nggak semuanya kalau 70.000 yang masuk surganya tanpa hisab. Di mana posisi kita? Nyelip di mana jemaah? Belum lagi nanti generasi di bawahnya juga generasi terbaik, tabi'in, atba'ut tabi'in, imam yang 4, para ulama setelahnya. Ya Allah, di mana kita nyelipnya? Makanya kemudian fastazadtu rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani, Allah kasih tambahan. Karena Rasul tahu nih, ini berat nih. Kalau cuma 70.000 kesian umatnya. Maka akhirnya Rasul minta kepada Allah dan Allah kasih tambahan. Setiap dari 70.000 ini, setiap 1.000-nya boleh bawa 70.000 lagi. Berarti, Anda buat simple, dikalikan 71 dikalikan 70.000. Karena kan setiap 1.000 dari yang 70.000 bisa bawa 70.000 lagi. Kenapa Anda katakan kalikan 71? Karena tadi yang 70.000 awal ditambah dengan yang 70. 4.970.000 manusia semuanya ini sekarang aja miliaran jemaah. Jumlah segitu banyak atau sedikit? Masih sedikit jemaah. Ternyata dalam riwayat yang lain yang sanadnya hasan, Nabi menjelaskan ada tambahan lagi. Salasu hasayat min hasayatillah. Nabi dikasih tambahan lagi oleh Allah, ya, di mana Allah berikan fasilitas hambanya atau umat Nabi Muhammad yang akan diberikan fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tambahan berikutnya selain yang 4.970 adalah ya yang hasayat itu salatu hasayat. Allah akan menciduk hasayatnya begini nih. Mengambil sesuatu dengan kedua tangannya. Dengan 3 kali cidukan. Mudah-mudahan kita tuh nyelip di situ tuh saat diciduk oleh Allah. Diciduk bukan ditangkap ya, karena ada yang makna diciduk tuh ditangkap polisi enggak. Ini apa sih bahasa Indonesianya apa nih? Diraup. Masya Allah, bahasa Indonesia atau bahasa Jerman ini? Diraup. Nah, hasayat nih 2 dengan 2 tangan. Ya, taib. 3 kali begitu tuh. Tambahan untuk umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah. Baik. Terakhir Anda mau baca pertanyaan ya. Mau jawab pertanyaan. Bismillah. Apakah kaum Nasara dan Yahudi zaman sekarang termasuk ahlul kitab? Para ulama menjelaskan iya, termasuk mereka juga ahlul kitab. Ahlul kitab adalah kalangan orang-orang yang menganut agama yang dimana agamanya ini dulu memang pernah diberikan kitab suci oleh Allah. Yahudi dengan Tauratnya, ya Nasara dengan Injilnya. Nah, dan bagaimana hukum memakan sembelihan mereka jika kita tinggal di negara mereka yang tidak terdapat hewan sembelihan secara syar'i? Ya, nah selama hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dagingnya dimakan ya oleh kaum muslimin, maka ini insya Allah masuk kategori sembelihan dari orang-orang ahlul kitab, dibolehkan kita untuk memakannya. Makanya paling tidak kita mengawali saat memakannya dengan mengucapkan kalimat Bismillah. Ini penjelasan dari para ulama. Beda tentu hukumnya ketika yang menyembelih non ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, itu bukan ahlul kitab. Maka ya sembelihan mereka tidak halal bagi kaum muslimin. Wallahu taala ala wa alam. Ini bisa Anda sampaikan. Tidak lagi pertanyaan? Fadhal satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Aywa. Tayyib. Apakah mereka ini masing-masing makhluk tersendiri, iblis tersendiri, setan tersendiri, jin tersendiri? Barakallahu fik. Allah yubarik fik. Naam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik. Naam. Jadi gini, Pak.
Jin ini adalah makhluk yang Allah ciptakan yang sifat gaib. Gaib itu nggak kasat mata, ya. Yang unsur penciptaannya itu berasal dari api, ya. Mimarijim min nar, bahkan inti api yang paling panas itu unsur penciptaan bagi bangsa jin. Nah, secara umum bangsa jin ini sebagaimana manusia. Mereka ada yang wa minnas salihuna, di antara kami ada yang salih, ada yang tidak. Ya. Sebagaimana juga manusia, ada yang saleh, ada yang tidak. Nah, iblis ini masuk kategori bangsa jin. Artinya, kalau kita kembalikan kepada ayat ke-56 surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", maka si iblis pun terkena beban syariat untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Nah, jadi dia juga sebenarnya bagian dari kelompok makhluk Allah yang terkena beban syariat untuk beribadah kepada Allah, karena dia termasuk dalam kategori bangsa jin. Ya. Nah, seperti itu yang akan dimintai konsekuensinya nanti ketika di alam akhirat. Nah, begitu juga nanti penyebutan untuk syaitan, ya, jika disematkan kepada bangsa jin, siapa mereka? Yaitu jin-jin yang ingkar. Itulah yang disebut dengan syaitan. Bala tentaranya iblis. Dedengkotnya atau pentolannya itu pentolan jin yang paling ingkar, iblis. Yang bala tentaranya dari kalangan, bisa dari kalangan minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah itu. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan mereka pun tentunya terkena beban syariat untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang perlu difahami adalah iblis ini bagian dari kalangan bangsa jin, dan ayat tersebut ya menegaskan yang wajib beribadah adalah manusia dan jin, berarti termasuk pula iblis dan juga setan-setan lainnya dari kalangan bangsa jin, sebagaimana kewajiban ibadah juga ditetapkan buat semua manusia. Jadi gitu ya, dan memang iblis berhasil menggelincirkan manusia untuk tidak beribadah hanya kepada Allah. Terbukti jumlah non-muslim lebih banyak di seluruh dunia kan. Ini orang-orang meyakini Isa sebagai Tuhan itu lebih banyak dibandingkan yang menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Bahkan saking suksesnya, iblis berhasil mencetak anak buah yang lebih hebat dari dia. Produk-produk didikan dia nih luar biasa. Fir'aun. Iblis nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Tapi Fir'aun gimana? Oh, berarti ini benar-benar sukses dia ya. Nah, jadi kayak gitu Pak ya. Jadi intinya iblis termasuk bagian dari bangsa jin yang terkena beban syariat untuk beribadah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi memang keadaannya Allah telah takdirkan dia divonis ya menjadi makhluk yang terlaknat dan diberikan fasilitas, ditangguhkan, dipanjangkan umurnya sehingga tidaklah dia mati kecuali dengan datangnya hari kiamat, ila yaumi yub'atsun. Mudah-mudahan difahami ya. Nah, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.